Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, jumpa lagi dalam tema ngopi online. Jadi tema ngopi online ini cegah penularan, objek wisata Kerinci kembali ditutup. Wow, cegah penularan, objek wisata di Kerinci kembali ditutup. Jadi saya mengutip pada hari Senin 21 Desember yang lalu, jambiindependent.co.id menuliskan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di awal tahun 2021, tim Satgas Kabupaten Kerinci akhirnya menutup kembali objek wisata di wilayah Kabupaten Kerinci. Ini disampaikan oleh pelaksana tugas Kadis Pariwisata Kerinci, Bapak Juanda, kepada Jambi Independen. Berdasarkan hasil rapat Satgas COVID-19 Kabupaten Kerinci, maka objek wisata di Kerinci ditutup sementara untuk menghindari penyebaran COVID. Dikatakan Juanda, namun Dinas Pariwisata masih menunggu pada hari Senin hari ini, maksudnya sebagai dasar penutupan tidak hanya objek wisata milik pemerintah yang ditutup, tapi juga wisata swasta atau BUMDes. Nah, ya sepertinya ditutup. Kepastiannya menunggu surat tugas dari COVID, mungkin besok hari Senin, jelas Juanda. Selanjutnya Wakil Bupati Kerinci Bapak Amit Tahir mengajak masyarakat untuk tidak melaksanakan acara dalam menyambut tahun baru. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kata kuncinya sebenarnya di sini pemerintah juga menutup objek wisata atau BUMDes. Nah, disinilah saya coba bercerita. BUMDes di Kabupaten Kerinci ini beberapa unit mengelola wisata, dan beberapa wisata yang dikelola oleh BUMDes ini sebelumnya maju. Namun dalam dampak COVID ini menjadi penurunan pendapat karena tidak diperkenankan untuk kerumunan. Dari dampak ini, hasil diskusi atau hasil ngobrol-ngobrol saya dengan pengurus BUMDes di Kabupaten Kerinci melalui WA Group, akhirnya kami melihat apa-apa yang menjadi fakta persoalan dan apa-apa yang menjadi fakta solusinya. Oke Bapak Ibu, kita coba melihat apa saja yang menjadi fakta masalah dan apa jadi menjadi fakta solusi. Baik Bapak Ibu, wisata yang ada di Kabupaten Kerinci ini ditutup berdasarkan kepada Peraturan Satuan Tugas Penanganan COVID Kabupaten Kerinci. Jadi legalitas penutupan wisata di Kabupaten Kerinci, baik yang dikelola oleh swasta, pemerintah ataupun BUMDes, dirujuk kepada surat edaran pencegahan penundaan izin kegiatan untuk pencegahan COVID di Kabupaten Kerinci nomor 232/STV COVID-19 Kerinci. Nah, poin pentingnya di sini disebutkan bahwa seluruh objek wisata baik yang dikelola pemerintah desa atau swasta ditunda beroperasinya sementara tidak dibuka. Jadi di surat edaran ini berlaku sejak dikeluarkannya surat ini dan dievaluasi lagi tanggal 5 Januari yang ditandatangani Wakil Bupati Kerinci selaku Wakil Ketua Satuan Tugas COVID. Ya, pemerintah memberikan kebijakan ini telah memikirkan dampak yang lebih besar apabila ini tidak dilakukan. Artinya jika tidak dilakukan surat edaran ini, pemerintah sudah melihat akan ada risiko besar, dan pemerintah sebagai pengendali pembangunan juga memberikan kebijakan atau ketetapan agar masalah yang kecil tidak membuat menjadi masalah besar. Nah, kebijakan inilah pemerintah melihat antisipasi atau risiko munculnya yang lebih besar. Namun sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat desa yang awam, tentu menemukan pertanyaan-pertanyaan, khususnya bagi mereka pengelola pengurus BUMDes yang menggerakkan unit usaha wisata. Nah,
Bapak Ibu yang saya muliakan, kami coba mendiskusikan ini dengan pengurus BUMDes di Kabupaten Kerinci dan serta mencari solusinya. Dan kutipan diskusi kami pada grup BUMDes di Kerinci telah saya sadur, saya adaptasi sebagai berikut. Jadi kutipan ini memberikan fakta di lapangan atau fenomena yang ada di lapangan serta nomena yang harus digunakan atau realisasinya. Coba kita melihat apa yang menjadi diskusi pada pengurus BUMDes terhadap kebijakan ini. Kata pengurus BUMDes, apa boleh buat, gagal panen lagi kita, terpaksa tutup. Nah, anggota lain mengatakan, sabar Pak Ketua, semoga semua ada hikmahnya. Ini bagian dari perjuangan kita. Semangat BUMDes, kata ibu yang ada di grup. Kemudian dijawab lagi oleh anggota, siap Bu. Ada lagi anggota lain menanya, kenapa Ketua? Nah, dia bilang, iya Pak, perintah tutup dari Pemda. Kemarin kami didatangi pihak Polres, perintah tutup terkait COVID-19. Kita yang jadi serba salah. Jadi diskusinya berlanjut. Pertanyaan saya, apakah objek wisata se-Indonesia ditutup untuk saat ini? Kata anggota yang lain, tidak, khusus yang zona merah saja. Corona harus habis maksudnya di sini. Kemudian pertanyaan lagi muncul, apa betul tempat wisata zona ditutup? Mana bahaya pasar, balai, mal dari tempat wisata lain? Nah, jadi anggota bertanya, mana bahaya yang besar? Pasar, balai, mal, atau tempat wisata? Kemudian anggota BUMDes yang lain berkata, aduh, rugi lagi, rugi lagi, rugi lagi. Nanti barang BUMDes kita keburu hancur. Ada lagi anggota menyampaikan pendapat, iya nian itu Pak Kades, kasihan pedagang, orang tulah belanja banyak untuk persiapan tahun baru. Ada lagi anggota muncul, mari minum kopi Pak, izin ikut diskusi. Kemudian anggota lain memberikan pandangan, masyarakat kita yang namanya hari libur tetap dia berwisata. Mau di tempat kita atau tidak ada lain, dia tetap akan menghabiskan liburan yang singkat. Clue dalam ekonomi opportunity cost. Nah, maksudnya biaya, peluang, dan kesempatan. Yang pasti untuk akhir tahun ini kita gagal mendapatkan kos, peluang, dan kesempatan dari orang-orang yang berwisata, kata anggota BUMDes. Artinya kita akan mendapatkan pendapatan yang kecil karena kemungkinan pengunjung akan tidak datang karena adanya kebijakan dari pemerintah. Ada lagi yang mengatakan, anggota lain mengatakan, solusinya kita beralih ke bisnis online. Anggota lain yang mengatakan, ayo sama-sama kita melihat solusi dari masalah yang muncul. Pak, ada pertanyaan. Opportunity cost tempat wisata cuma lebaran, hari-hari libur, akhir tahun, di mana orang akan memanfaatkan momen-momen itu untuk berwisata. Kita butuh dana untuk membangun. Saat seperti ini adalah kesempatan mengumpul dana untuk pembangunan wisata, kata yang anggota lain. Nah, ada lagi dari anggota lagi mengeluarkan pendapat, benar Pak, variabel tourism ada pada big day atau hari besar, kata anggota tersebut. Dia terus menambahkan, saya teringat pelajaran di sekolah ada istilah red ocean and blue ocean. Artinya red ocean atau samudera merah adalah bentuk bisnis yang dimulai dari bisnis yang sudah ada, dan blue ocean atau samudera biru adalah model bisnis yang membuat bisnis baru dan akhirnya menjadi red ocean. Dalam situasi seperti ini, karena suasana yang tidak menguntungkan, maka pebisnis harus bisa menciptakan blue ocean bisnis agar tidak tertinggal dan gagal dalam permintaan pasar. Anggota lain memberikan pendapat yang sama. Betul Pak, sebagai kewirausaha harus pula punya visual vision untuk 1 tahun ke depan agar usaha makin jos, kata anggota dalam grup BUMDes Kerinci. Keren Pak. Kemudian anggota lain menambahkan
pandangannya. Ada manajemen strategi bisnis yang dibahas dalam video yang dilampirkan oleh anggota tadi. Intinya, kata dia, manajemen produksi harus diefektifkan agar harga jual bisa bersaing dan wasted cost bisa diperkecil. Maksud beliau ini, pada kondisi kayak gini nih, kita harus bisa mensikapi cost produksi atau biaya produksi agar bisa efektif, karena kita tahu bahwa pasar saat Covid ini berbeda segmennya. Tentunya segmen wisata tidak lagi menjadi perhatian khusus, tentu segmen lain lah. Makanya itu harus bisa melihat wasted cost bisa diperkecil. Wasted cost jadi artinya biaya sampah, biaya yang tidak relevan atau tidak efektif harus diperkecil. Oke. Kemudian ada anggota grup berkata, betul Pak, ini poinnya. The 7 waste dalam bisnis. Ada 7 poin sampah produksi dalam bisnis. Nah, ada anggota baru berkata, izin Pak, barusan saya menonton Metro TV. Di Jawa tempat wisata tetap dibuka, tapi mereka kerjasama dengan pihak Pemda atau Pemkot untuk screening di pintu masuk dan peringatan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar pariwisata tidak terpuruk. Bagaimana dengan Pemda Kerinci, Pak? Nah, dalam diskusi ini ada lagi anggota yang menjelaskan, keren ini Pak, faktanya emang ini, namun ada istilah high rise, high gain. Semakin besar risiko, semakin besar pendapatan. Namun di antara itu variabel kepemimpinan yang berperan besar untuk memperkuat motivasi agar tidak terlarut dengan pandangan negatif. Jadi yang dikatakan oleh anggota ini, katanya ya, ketika ada suasana yang tidak menguntungkan bagi masyarakat desa, tentu di sini kepala desa selaku leadership sebagai pemimpin harus memberikan benang merah yang baik, benang merah yang positif, pandangan yang bijak agar bagaimana bisa memotivasi masyarakat yang mengalami risiko diberikan kekuatan-kekuatan motivasi atau pandangan-pandangan agar dia bisa gigih, karena situasi yang tidak menguntungkan ini tidak mungkin dielakkan. Kemudian anggota lain bertanya, tidak adakah solusi selain ditutup? Wow, ada lagi anggota lain coba memberikan pencerahan. Really, for our aspiration can look it with local government. So vice people like legislative must decision. Artinya karena ini ranahnya pemerintah daerah, tentu bisa aspirasi kita sampaikan untuk mencari solusi melalui parlemen lokal untuk memberikan solusi terbaik. Artinya kenapa tidak masyarakat bisa bertanya jawab atau menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan parlemen atau anggota DPRD dari daerah mata pilihnya sebagai penyambung suara masyarakat sebagai konstituennya. Kemudian ada lagi anggota juga menanyakan menyampaikan pernyataan, kami harap peran dinas terkait agar merembukan ini dengan petinggi daerah. Kalau bisa kami besok boleh buka, mengingat besok dimulainya puncak liburan akhir tahun. Terus anggota lain mengatakan ini adalah fenomena yang ada di lapangan. Lawan dari fenomena adalah nomena. Nomena adalah bentuk realitas yang selayaknya digunakan. Dari fenomena itu selayaknya nomena-nomena yang ada segera dirumuskan agar dampak negatif menjadi kecil. Kemudian ada lagi anggota berkata, kemarin kita diskusi Juho dengan BUMDes lain. Wisatawan sudah booking tiket jauh-jauh hari, tidak mungkin ini dibatalkan. Anggota lain menyatakan juga, betul Pak, wisatawan udah ngatur jadwal jauh-jauh hari, udah transfer untuk booking, tiba-tiba penutupan mendadak tanpa pemberitaan dahulu dengan pengelola wisata. Bangkrut BUMDes Pak, kata anggota tersebut. Ya, kemudian ada lagi tambahan dari pandangan dari anggota lain mengatakan, yap, it's a seriously problem for agrotourism special BUMDes, but somebody have idea? Kemudian akhirnya ada juga anggota menambahkan pandangannya, akhir tahun identik dengan suasana liburan. Daerah dengan destinasi wisata alam dan destinasi artifisial menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini adalah peluang bagi pelaku industri pariwisata. Momen aji mumpung meraup untung dari pengunjung yang berdatangan untuk membelanjakan uang mereka demi menikmati liburan berwisata. Namun
Isu peningkatan angka infeksi COVID memaksa pemerintah lokal untuk menutup kembali objek-objek wisata, membatasi kerumunan di dalam ODTW milik daerah. Tentu saja kekecewaan kembali yang dirasakan oleh para pelaku industri pariwisata. Ditambah lagi dengan oleh anggota lain mengatakan, selain bangkrut, kepercayaan wisatawan terhadap pengelola juga berdampak tidak baik. Nah, beberapa pandangan-pandangan di atas itu sepertinya menjelaskan efek-efek dari penutupan ini. Kemudian ada lagi anggota yang mencoba memberikan solusi. Saya melihat ini masuk dalam ranah force majeure. Force majeure katanya. Mohon dikoreksi jika salah dia menyampaikan pandangan. Force majeure adalah situasi yang tidak bisa dibendung. Misalnya gempa, bencana alam, perang, dan perubahan kebijakan politik. Tidak ada yang bisa disalahkan terhadap situasi force majeure. Namun, para pebisnis yang sukses selalu membaca permintaan pasar. Kemudian dia menjelaskan lagi, I know it's difficult for BUMDes wisata, but really never ever to having white flag. Artinya ini sulit bagi BUMDes wisata. Namun jangan pernah untuk mengibarkan bendera putih. Spirit carry on by Song Dream Theater, kata pengunjung, kata anggota grup. Kemudian lagi anggota grup menambahkan pandangannya, maaf bicara izin senior dan para pimpinan. Intinya kami para pengurus BUMDes, terutama yang memiliki destinasi wisata, kami ini wisata tetap dibuka tetapi dengan catatan protokol kesehatan tetap dipatuhi dan dikerjasamanya dari Pemda kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya mau gimana lagi. Nah, akhirnya anggota mengatakan yang pandangannya, iya Pak, benar, keren Pak. Saya teringat istilah banyak jalan ke Roma, sekali dayung 2-3 pulau terlampauin. Namun juga kita juga harus melihat bagaimana cara tepung tidak tumpah, benang tidak putus, atau kata lainnya istiqomah for end of idea. Artinya kita istiqomah aja lah kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik, karena kita di keyakinan kita selain dari takwa, tawakal, kita harus istiqomah sebagai idea terakhir kita dalam berbisnis. Namun saya coba menjelaskan bahwa dalam pandangan hidup bagi kita yang merasa muslim, kita juga mengenal pepatah, ada yang katanya saminah wa ta'nah, patuhi dan ikuti. Ada juga yang mendengar pepatah yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Dan juga yang paling penting manjada wajada, siapa yang berserius pasti, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia yang akan berhasil. Jadi Bapak Ibu, bahwa bisnis ini memang memiliki dinamika turun naik, positif negatif. Tetapi apakah kita bisa mengendalikan itu? Karena kita tahu bahwa suasana, lingkungan, kebijakan tidak bisa dihindarkan. Jadi artinya kita sebagai pelaku bisnis harus cerdas melihat situasi atau lingkungan bisnis. Jadi Bapak Ibu, itulah ngobrol-ngobrol ngopi online kita tentang masa sulit wisata BUMDes Kerinci. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.